Halo teman-teman, apa kabar? Aku Astrid, dan selamat datang di channel Australian. Malam ini, kita bakal masuk ke dunia yang gelap, penuh misteri, dan bikin jantungan. Kita akan ngobrol soal Dobrumala Slamin, sebuah hutan di Pati, Jawa Tengah, yang gak cuma terkenal karena pohon jatinya yang rimbun, tapi juga karena cerita-cerita mengerikan yang bikin orang takut masuk ke sana. Jadi, siapin mental kalian, karena cerita ini bakal panjang, penuh kejutan, dan dijamin bikin kalian penasaran. Bayangin, kalian lagi di desa kecil bernama Regaloh, sekitar 7 km dari pusat kota Pati. Hari sudah sore, matahari mulai tenggelam, dan langit berubah jadi jingga kemerahan. Di depan kalian, ada hutan yang kelihatannya biasa aja, pohon jati yang daunnya meranggas, semak-semak liar, dan jalan setapak yang sempit, becek, kayak gak mengundang buat masuk. Tapi, di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang gak beres. Kalian pernah dengar tentang Alas Slamin? Kalau orang Pati bilang, ini bukan cuma hutan biasa. Ini adalah rumahnya makhluk-makhluk yang gak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Aku pertama kali dengar cerita tentang Alas Slamin dari seorang teman yang besar di Pati. Dia bilang, Astrid, kalau kamu ke Pati, jangan coba-coba masuk ke Alas Slamin sendirian, apalagi malam hari. Bukan cuma serem, tapi ada yang gak balik dari sana. Aku cuma ketawa waktu itu, mikir, paling cuma cerita orang tua buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi, setelah aku dalami, cerita-cerita dari hutan ini gak main-main. Dan malam ini, aku bakal ceritain salah satu kisah paling mencekam yang pernah terjadi di Alas Slamin. Berdasarkan cerita warga, dan sedikit bumbu imajinasi yang bikin cerita ini makin hidup. Yuk, kita mulai. Cerita ini dimulai di tahun 2015 di desa Regaloh. Ada 4 anak muda, kita panggil mereka Dika, Rina, Bayu, dan Sari, yang pengen bikin konten vlog buat channel YouTube mereka. Mereka ini tipe anak-anak yang suka tantangan, suka nyari tempat-tempat angker buat dijadiin bahan konten. Waktu itu, mereka lagi booming sama tren uji nyali di tempat-tempat serem, dan Alas Slamin jadi target mereka. Kita bakal masuk ke hutan itu, nginap semalam, dan buktiin kalau cerita-cerita itu cuma omong kosong, kata Dika, yang paling berani di antara mereka. Mereka berangkat sore hari, bawa kamera, senter, dan tenda kecil. Rencananya, mereka mau ngevlog sambil nyanyi-nyanyi, bercanda, dan ngeliat apa benar ada penampakan di Alas Slamin. Aku bayangin, kalian pasti pernah ngerasa gitu kan? Semangat, ngerasa gak ada apa-apa, tapi dalam hati ada rasa was-was yang gak bisa dijelasin. Nah, begitulah perasaan mereka pas masuk ke hutan itu. Jalan setapak ke Alas Slamin sempit banget guys, becek, licin, dan di kanan kiri cuma ada semak sama pohon jati yang kelihatan kering. Mereka jalan sambil ketawa-ketawa, tapi makin dalam mereka masuk, suasana mulai berubah. Burung-burung yang tadinya berkicau tiba-tiba pada diam. Angin yang tadinya sepoi-sepoi sekarang berhenti total. Rina, yang paling sensitif sama hal-hal gaib, mulai gelisah. Aku kok ngerasa aneh ya, kayak ada yang ngeliatin kita, katanya sambil pegang lengan Sari. Dika, yang paling skeptis, cuma ketawa. Udah Rin, jangan bikin suasana tambah creepy. Ini cuma hutan biasa. Tapi, Bayu, yang bawa kamera, mulai notice sesuatu. Di layar kameranya, ada bayangan aneh yang lelet-lelet muncul di belakang pohon. Guys, ini apa? Katanya sambil nunjukin rekaman. Mereka semua ngumpul, dan beneran, di layar itu kelihatan kayak sosok tinggi tanpa kepala, berdiri di kejauhan. Mereka cuma ketawa nervous, bilang, mungkin cuma bayangan pohon. Setelah jalan sekitar setengah jam, mereka sampai di sebuah tempat yang terkenal di Alas Slamin, Jati Gowok. Ini adalah 3 pohon jati besar yang berdiri membentuk segitiga dengan lubang besar di tengah salah satu pohonnya. Orang-orang bilang lubang itu adalah pintu masuk ke alam gaib. Di sekitar pohon ada sesajen, dupa yang masih mengepul, bunga melati, mawar, dan cengkir kelapa. Bau kemenyan menyengat, padahal gak ada orang lain di sekitar mereka. Siapa yang naruh ini? Kita kan masuk sendiri tadi, kata Sari. Suaranya mulai gemetar. Dika, yang masih gak percaya,
malah bercanda. Dia ambil salah satu bunga dari sesajen dan masukin ke saku. Buah-buahan segar guys, souvenir dari hutan. Rina langsung marah. Dika, jangan gitu. Itu bukan buat kita. Tapi Dika cuma ketawa. Dan mereka lanjut nyari tempat buat pasang tenda. Malam mulai turun. Dan mereka pasang tenda gak jauh dari Jatigowok. Api unggun kecil dinyalain. Dan mereka mulai ngerekam vlog. Bayu cerita tentang legenda Alas Lamin. Tentang makam tua di dekat Jatigowok. Yang katanya makam penjaga hutan. Dan tentang cerita-cerita orang yang hilang di sini. Katanya, kalau kamu dengar suara gemuruh dari dalam hutan, itu artinya kamu lagi diawasi sama sesuatu yang gak manusia, kata Bayu. Sambil nyanyi-nyanyi, buat ngusir rasa takut. Tapi pas tengah malam, suasana berubah total. Angin mulai bertiup kencang. Padahal tadi malam terasa mati. Dari kejauhan, mereka dengar suara gemuruh, kayak langkah kaki ratusan orang. Itu apa? Tanya Rina. Matanya membelalak. Dika coba tenangin. Mungkin cuma hewan, Rin, babi hutan atau apa gitu. Tapi suara itu makin dekat. Dan sekarang mereka bisa dengar bisikan-bisikan aneh. Kayak orang ngomong dalam bahasa yang gak mereka kenal. Bayu, yang masih pegang kamera, tiba-tiba teriak, guys, lihat ini. Di layar kamera, sosok tanpa kepala yang tadi cuma kelihatan samar sekarang, berdiri tepat di belakang tenda mereka. Tingginya hampir 2 meter. Badannya kurus, dan tangannya panjang banget. Hampir nyentuh tanah. Mereka semua panik. Tapi Dika masih coba berpikir logis. Mungkin itu orang iseng. Ayo, kita cek. Dia ambil senter dan lari ke arah sosok itu. Tapi begitu dia nyalain senter, gak ada apa-apa. Sosok itu hilang. Mereka balik ke tenda, tapi sekarang suasana udah gak karuan. Rina mulai nangis. Sari cuma bisa pegang tangan Rina sambil berdoa. Dan Bayu sibuk cek rekaman kameranya. Tiba-tiba mereka dengar suara dari arah Jatigowok. Kayak ada orang ketawa, tapi ketawanya gak normal. Kasar, dalam, dan bikin bulu kuduk berdiri. Dika, yang tadinya berani, sekarang mulai kelihatan takut. Oke, mungkin kita harus balik aja, katanya. Tapi, pas mereka coba nyalain senter buat balik, semua senter mati. Baterai yang tadinya full, sekarang kosong. Kamera Bayu juga tiba-tiba mati. Padahal, dia baru ganti baterai sebelum masuk hutan. Ini gak masuk akal, teriak Bayu. Dan di tengah kepanikan itu, mereka dengar suara langkah kaki mendekat. Bukan satu, tapi banyak. Kayak ada segerombolan orang atau sesuatu yang lagi ngelilingin tenda mereka. Sari, yang dari tadi cuma diam, tiba-tiba bilang, kita harus ke jembatan Genderuwo. Katanya, kalau kita bisa lewatin jembatan itu, kita bakal selamat. Jembatan Genderuwo adalah jembatan kayu kecil di tengah Alas Lamin, yang katanya adalah gerbang keluar dari alam gaib. Tapi, ada syaratnya. Kalian gak boleh nengok ke belakang, apapun yang kalian dengar atau rasain. Mereka buru-buru bongkar tenda dan lari ke arah jembatan. Dalam kegelapan, mereka cuma bawa satu lampu minyak yang tadi mereka temuin di dekat sesajen. Suara gemuruh dan ketawa itu makin kencang. Dan sekarang mereka bisa ngerasa ada sesuatu yang ngikutin mereka. Rina bilang, dia ngerasa ada tangan dingin yang nyentuh pundaknya. Tapi pas dia nengok, gak ada apa-apa. Jangan nengok, teriak Sari, yang sekarang jadi pemimpin. Sampai di jembatan Genderuwo, mereka lihat jembatan itu kelihatan rapuh. Kayak bisa ambruk kapan aja. Di ujung jembatan, ada kabut tebal yang gak wajar. Kayak menutup jalan keluar. Mereka mulai nyebrang satu persatu, sambil pegangan tangan biar gak jatuh. Tapi, pas mereka di tengah jembatan, suara ketawa itu berubah jadi jeritan. Jeritan yang gak manusiawi, kayak campuran tangisan dan raungan. Rina, yang paling takut, gak tahan. Dia nengok ke belakang. Dan disitulah, dia lihat sesuatu yang bikin dia teriak, sampai suaranya hilang. Di ujung jembatan, ada puluhan sosok, berdiri rapi. Kayak lagi nunggu mereka. Matanya Rina membelalak. Dan sebelum yang lain bisa nyetop, dia lari balik ke arah hutan, bukan ke arah keluar. Rina, balik! Teriak Dika. Tapi Rina udah hilang ditelan kabut. 3 orang yang tersisa
Dika, Bayu dan Sari akhirnya berhasil nyebrang jembatan. Tapi mereka gak bisa berhenti. Mereka lari sampai keluar hutan. Sampai akhirnya nemuin jalan raya dan minta tolong ke warga desa. Paginya, mereka balik ke Alas Lamin bareng warga dan polisi buat nyari Rina. Tapi gak ada jejak sama sekali. Rina hilang, kayak ditelan bumi. Selama berminggu-minggu, cerita tentang hilangnya Rina jadi pembicaraan di desa Regalo. Ada yang bilang, Rina diambil sama penunggu hutan karena Dika ngambil bunga dari sesajen. Ada juga yang bilang Rina masuk ke alam gaib lewat lubang di Jatigowok dan gak bisa balik lagi. Tapi, yang paling bikin merinding adalah penemuan kamera Bayu, yang entah kenapa ketemu di pinggir hutan beberapa hari kemudian. Pas mereka cek rekaman, ada sesuatu yang gak bisa dijelasin. Di salah satu frame, pas mereka lagi di dekat Jatigowok, ada sosok perempuan berdiri di belakang Rina. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan dia senyum lebar banget, kayak bukan manusia. Yang bikin tambah serem, sosok itu kelihatan pegang pundak Rina. Persis seperti yang Rina bilang dia rasain sebelum dia lari. Setelah kejadian itu, Dika, Bayu dan Sari nggak pernah balik lagi ke Alas Lamin. Tapi cerita mereka nggak selesai di situ. Beberapa bulan kemudian, Dika ketemu seorang kakek tua di desa yang bilang dia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Alas Lamin. Kakek itu bilang, hutan itu bukan cuma rumah makhluk gaib, tapi juga tempat di mana banyak nyawa hilang pada tahun 1965 saat pembantaian massal terkait PKI. Hutan itu penuh dengan arwah yang gak tenang, kata kakek itu. Mereka yang masuk tanpa hormat bakal dihukum. Kakek itu juga cerita tentang Jatigowok. Katanya, lubang di pohon itu adalah pintu yang dibuka oleh dukun-dukun zaman dulu buat berkomunikasi sama jin. Tapi, setelah tragedi 1965, pintu itu nggak pernah ditutup lagi. Dan sekarang, jadi tempat keluar masuk makhluk-makhluk dari alam lain. Bunga yang kalian ambil itu, kata kakek itu ke Dika, adalah tanda perjanjian. Kalau diambil, kalian ngundang mereka buat ikut kalian. Nasib Rina masih misteri. Ada yang bilang dia masih hidup, tersesat di alam lain. Ada juga yang bilang dia jadi bagian dari hutan itu, sama seperti arwah-arwah lain yang terperangkap di Alas Lamin. Yang pasti, cerita ini jadi pengingat buat kita semua. Ada tempat-tempat di dunia ini yang punya aturan sendiri, dan kita nggak selalu bisa paham apa yang ada di baliknya. Kalau kalian ke Pati suatu hari nanti, mungkin kalian bakal lewatin jalan ke Alas Lamin. Hutan itu masih ada, masih kelihatan biasa dari luar. Tapi, kalau kalian dengar suara gemuruh atau lihat sesajen di bawah pohon, ingat kata-kata kakek tadi. Hormati yang gak kelihatan, karena mereka selalu ngeliatin kita. Sebelum aku tutup, aku mau bagi 2 kutipan yang bikin aku mikir setelah bikin cerita ini. Pertama, dari filsuf tua, Lao Tzu. Yang terlihat bukanlah segalanya, yang tak terlihat seringkali lebih nyata. Dan yang kedua, dari pengalaman hidup sendiri, kadang rasa takut itu bukan cuma perasaan, tapi peringatan dari sesuatu yang kita nggak paham. Terima kasih udah dengerin cerita ini, teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya cerita serem sendiri, tulis di kolom komentar. Ya, aku Astrid, dan sampai jumpa di misteri berikutnya di channel Astralian. Stay curious, hati-hati di luar sana. Bye-bye.